Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jelaskan tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada bagian pertama ini saya akan jelaskan tentang fenomena, materi prasyarat, dan definisi dari sifat koligatif larutan. Baik, yang pertama adalah fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan di sini ada es puter ya. Kalau kalian pernah melihat ada orang jualan es puter, kalau membuat es itu tidak perlu menggunakan freezer atau kulkas yang dibawa ke sana kemari ya. Jadi beliau hanya memanfaatkan di sini ada racikan es ya. Kemudian di sekitarnya ini itu adalah bongkahan es ditambah dengan garam. Garam ini yang dipakai biasanya adalah garam Grosso. Ya, kemudian esnya diputer-puter sampai yang ada di sini membeku. Nah, pembuatan es puter ini konsepnya adalah penurunan titik beku dari sifat koligatif larutan. Kemudian berikutnya, kalau kita mau memasak mie, ya, di sini ada mie. Nah, kalau kita buat mie, kadang kita didihkan air dulu, kemudian baru dimasukkan mie. Tujuannya adalah air lebih cepat mendidih. Kalau mulai dari awal kalian campur air dengan mie, maka nanti mendidihnya itu akan lama. Nah, konsep ini nanti akan kita bahas ya. Konsep ini merupakan konsep sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Kemudian yang terakhir ya, fenomenanya adalah kalau kita perhatikan di sini adalah proses cuci darah ya. Jadi darah kotor dari manusia dikeluarkan, kemudian disaring di sini, disaring melalui membran ya. Di alat ini dialisis, terjadi pergerakan partikel. Di sini ada membran semi permeabel yang menyaring darah-darah kotor. Nah, darah-darah yang bersih akan keluar, kemudian masuk lagi ke orangnya. Jadi konsep ini merupakan konsep dari osmosis, nanti akan kita bahas. Ini dalam kehidupan sehari-hari fenomena sifat koligatif larutan. Nah, materi prasyarat apa sajakah yang harus kita pelajari? Nah, yang pertama adalah molaritas. Molaritas ini adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Jadi molaritas itu biasanya disimbolkan dengan M besar, kemudian ini mol zat terlarut, kemudian volumenya adalah volume larutan. Berikutnya adalah molalitas, yaitu banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut atau 1000 gram ya. Persamaannya seperti ini molalitas, biasanya simbolnya M kecil. Kemudian jumlah mol zat terlarut, sedangkan di sini adalah massa dari larutnya. Kemudian berikutnya adalah fraksi mol yang menyatakan perbandingan banyaknya mol zat tersebut terhadap jumlah seluruh komponen dalam larutan. Jadi kalau kita punya suatu campuran antara zat A dan zat B ya, zat B, maka kalau kita ingin mencari fraksi mol zat A, itu adalah mol zat A dibagi dengan mol A ditambah mol B atau mol totalnya. Kalau kita ingin mencari fraksi mol zat B, maka di sini adalah mol zat B dibagi mol totalnya. Nah, apabila fraksi mol keduanya ini dijumlahkan, maka harus sama dengan 1. Bagaimana kalau campurannya ini lebih dari 2 atau 3? Maka nanti ada fraksi mol A ditambah fraksi mol B ditambah fraksi mol C, itu sama dengan 1 dan mencarinya sama. Ya, sama seperti ini. Kalau mencari fraksi mol A, kalau ada 3 zat, maka nanti ada mol A dibagi mol total, di mana mol totalnya ini adalah mol A plus mol B plus mol C. Contoh soal, hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH
yang dilarutkan ke dalam air. Nah, ini kita mencari molaritasnya, menghitung konsentrasi larutan dalam molar. Kita mencari molnya dulu. Mol zat terlarut di sini adalah NaOH 2 gram, Mr-nya 40, sehingga jumlah molnya 0,05. Dan volume larutan adalah setengah liter atau 0,5 liter. Sehingga mencari molar adalah mol dibagi volume, sehingga ketemu 0,1 mol per liter atau 0,1 molar. Kemudian berikutnya contoh dari molalitas hitungan, ya. Hitunglah molalitas larutan terjadi apabila 24 gram kristal NgSO4, ini zat pelarutnya, berarti dilarutkan dalam 400 gram air, berarti ini pelarut. Sehingga kita mencari mol zat terlarut dulu, ya, ketemu 0,2 mol. Nah, massa pelarutnya adalah 400 gram, maka kita nanti akan konversikan menjadi kilogram ini. Sehingga mencari molal adalah mol zat terlarut dibagi massa dari pelarut, atau 0,2 dibagi 0,4 kilogram. Kalau kita naikkan menjadi persamaannya seperti ini, 1000 dibagi 400 ketemu 0,5 molar. Berikutnya adalah contoh yang ketiga, yaitu terdapat campuran terdiri dari 1 mol asam asetat dan 1 mol air. Ini fraksi mol, ya. Nah, disuruh mencari fraksi mol masing-masing komponen 1 dan komponen 2. Asam asetatnya 1 mol, airnya 1 mol, mol campurannya 2 mol. Kalau mencari fraksi mol asam asetat, berarti ya mol asam asetat dibagi mol campurannya, ketemu 0,5. Kalau mencari fraksi mol air, ingat bahwasanya fraksi mol A ditambah fraksi mol B sama dengan 1, ya tinggal dikurangi aja seperti ini. Nah, atau bisa kalian cari fraksi mol air adalah mol air dibagi mol total, sama aja nanti hasilnya 0,5. Berikutnya adalah definisi dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macam zat terlarut, tetapi hanya ditentukan oleh banyaknya zat atau partikel atau konsentrasi terlarut. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan di dalam larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit ini tidak sama dengan jumlah partikel larutan elektrolit, walaupun konsentrasinya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit ini terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan non-elektrolit tidak terurai. Contoh, saya punya glukosa C6H12O6. Kalau dimasukkan ke dalam air karena dia non-elektrolit, maka jumlah partikelnya tetap sama dengan 1 karena dia tidak bisa terurai. Ya. Kemudian kalau saya punya garam NaCl, saya larutkan dalam air, maka dia nanti akan terion menjadi Na+ dan Cl-. Nah, meskipun konsentrasinya sama, jumlah partikel keduanya beda. Yang satunya tetap 1, yang NaCl karena terion jumlah partikelnya adalah 2. Ini bedanya sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, nanti pembahasannya ada 4 sifat koligatif larutan: penurunan titik beku atau delta TF. F ini pakai freeze, ya, pada bahasa Inggris. Kenaikan titik didih, delta T, B-nya boil. Kemudian penurunan tekanan uap, delta P-nya adalah pressure. Dan terakhir adalah tekanan osmosis. Nanti yang akan kita bahas itu. Baik, untuk pengenalan sifat koligatif saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.